takkan gunung yang menghadap. Thank you Lord, kau buat jalan di tengah lautan. Oh, kau bangkitkan iman dan kekuatan. Oh, saat harapanku telah hilang, kau Tuhan yang selalu ada untukku. Oh, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Bersama oh 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 oh, bersama oh 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 Let's sing it. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. One more time. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Bersama bersamamu. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan katakan ke kanan kirinya, Anda kelihatan segar sekali hari ini. Luar biasa. Selamat hari Minggu sekali lagi buat kita semua Bapak Ibu Saudara.
Siap kita buat puji Tuhan, dengar firman Tuhan, menyembah dan berikan terbaik buat Tuhan? Yang siap, boleh saya lihat tangannya? Oke, karena Bapak Ibu Saudara sudah siap semua, kita akan mulai ibadah kita pagi ini, kita akan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Seperti sungai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, kayak bersyukur untuk ibadah ini, kayak bersyukur buat CDC Tuhan, kayak bersyukur buat rumah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami dimiliki Tuhan Yesus di ibadah ini Tuhan. Bapak, kayak bersyukur sekali lagi untuk kehidupan kami Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan Kau melihat setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat kebutuhan terdalam, Kau melihat hati Tuhan yang memberikan terbaik bagimu, yang rindu datang menyembah meninggikan Engkau. Hati yang rindu itu diubahkan Bapa. Karena kita percaya Tuhan, hati yang haus firman-Mu berkata, Engkau akan puaskan. Karena itu kami percaya Tuhan Yesus, setiap kerinduan jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Kau akan jawab Bapa. Kami percaya bahwa ibadah ini adalah ibadah yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan dipenuhi Tuhan Yesus. Apapun kebutuhan kami secara spesifik Bapa, yang sakit, keluarga kami yang sakit juga disembuhkan bahkan Yesus. Kayak percaya Bapa. Bapa, sebentar kami mau meninggikan Engkau, mau memuji Engkau dengan hati kami, dengan tubuh kami Bapa. Urapi Tuhan. Dan juga Tuhan, kayak mau hati kami Tuhan Kau siapkan, supaya ketika jemaat memuji-Mu, Kau benar-benar disenangkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Yes, selamat pagi semuanya. Dengan semangat yang baru pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Tuhan Allah kita yang benar, gunung batu kita, kota benteng kita, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yes. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak akan ku tangguh. Kuasa-Mu di
kita. Yes, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Yes, ada tangan Tuhan. Yes, haleluya. Amin. Yes, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kami bangga dengan Engkau Tuhan, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berubah. Dan Dia senantiasa menyertai kita. Sekalipun melewati badai, Dia tetap akan ada bersama dengan kita. Amin. Dia Allah yang membela kita. Haleluya. Mari kita mau terus datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam hadirat Tuhan, kita temukan wajah Tuhan. Kita dengar suara Dia. Haleluya. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Yes Lord. Amen. Firman-Mu berkata, mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata, mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Yes Lord. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata, mendekatlah, maka ku mendekat padamu.
sembah Kau Tuhan. Haleluya. Indah karabaya sikaralabaya syanga irabarabaya se indah ramaraya. Haleluya. Biar di bumi seperti di surga, kerajaanmu datang, damai sejahteramu mengalir. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Shikara barala balala balala bayashe. Iara mana marala mayara layamo. Iara bakara la bayase. Haleluya. Haleluya. Shikara la banana bayashe. Oh. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Sembah Dia, haleluya. Oh amin. Kau yang bertahta Tuhan. Yes Tuhan. Kau bertahta, Kau berkuasa. Serukan haleluya. Oh haleluya. Amin. Yes. Oh haleluya. Di bumi seperti di surga. Oh haleluya. Oh haleluya. Kau bertahta, Kau berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, Kau bertahta, Kau berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, Kau bertahta, Kau berkuasa. Benar Bapa, Kau sungguh Tuhan yang kami sanjung. Kau berkuasa bertakhta dalam kehidupan kami. Kami mau pagi hari ini, kami rindu mengalami perjumpaan ilahi denganmu secara pribadi. Berjumpa face to face, mengalami Engkau Tuhan, penuh kasih, penuh kebenaran, penuh kuasa Tuhan. Makasih Bapa, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami dari segala ketidaktahuan, dari segala tipu daya iblis. Melepaskan kami Tuhan dari segala ikatan ya Bapa. Memulihkan kami, menyembuhkan kami. Makasih Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Tabur firman-Mu, hati kami tanah yang baik untuk bertumbuh dan berbuah lebat. Makasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dan rindu katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi terima kasih buat Pak Naftali dan Pak Kris yang sudah mengundang kami untuk melayani. Saya bersama istri, ya kami diberkati 2 putri. Yang pertama sudah menikah, yang kedua masih kuliah. Dan saya perkenalkan, saya adik kandung dari Dr. Tini Setiawan, ya CDC Depok. Kami dari saya dari kelas 4 SD ya di Bogor. Jadi SMP-nya di Budi Mulya, SMP-nya Regina Pasis. Dan kemudian kuliah di UI dan ke Jakarta ya. Sekarang saya mengembalakan di Abalaf Kelapa Gading, kami punya cabang di Jakarta Garden City. Ya,
Hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu satu kebenaran yang penting sekali bagi pertumbuhan jemaat ya. Saya senang sekali dengan tagline di sini welcome home karena kita keluarga. Ya, kita ini rumah Tuhan. Ya. Banyak gereja berlomba-lomba jadi performance church ya atau gereja PC. Tapi saya yakin CDC tidak tergoda untuk menambah bilangan performance church. Tapi kita mau jadi gereja yang satu lagi, gereja CP, community church, ya, church planting, ya, church planting atau community church itu gereja keluarga rohani. Nah, untuk menjadi gereja keluarga rohani, kita harus berbasis kepada hal rohani. Sementara gereja performance church akan terjebak cenderung bisa agamawi. Makanya tema hari ini jadilah rohani, bukan agamawi. Kalau background kita dari Kristen tradisi, rata-rata kita punya pola pikir agamawi, ya. Karena kita dididik seperti itu, ya. Semua agama punya cenderung agamawi. Nah, kita bisa temukan kalau petobat yang dari orang bejat, orang rusak, itu malah nggak ada agamawinya. Mereka orang-orang polos dalam arti mau rusak bener, mau sungguh-sungguh bener gitu ya. Mau bener-bener juga sungguh-sungguh. Tapi kita yang Kristen KTP, ya atau Katolik KTP atau agama apapun masa lalumu yang kuat, kita akan agamawi, saudara. Dan sekali lagi, agamawi itu penghalang rohani justru. Hati-hati, saudara. Makanya kita kadang nggak bisa membedakan mana yang rohani, mana yang agamawi ya. Nah, hari ini saya mau kita membaca atau saya bacakan Matius 5 ayat 20, di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada ahli Taurat orang Farisi. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus berhadapan dengan para murid, jadi kebenaranmu di sini adalah murid ya. Lalu Yesus berkata nyindir kepada kelompok ahli Taurat orang Farisi, dalam TPT disebut religius, agamawi ya, ini orang agamawi. Jadi kalau kebenaran para murid tidak melebihi para agamawi ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Maksudnya apa? Kata kebenaran di sini ya adalah uprightness, kejujuranmu. Jadi kalau kamu hidupmu jujur, kamu akan masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena para agamawi ini hidupnya munafik. Hidupnya nggak jujur, saudara. Ya, lalu dikatakan right standing with God. Jadi posisimu yang benar dengan Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena para agamawi ini yang pentingnya di hadapan manusia. Yang penting aku benar menurut orang. Tapi kalau yang benar sejati ya benar di hadapan Tuhan. Karena yang ngukur Tuhan, bukan manusia. Lalu dikatakan dalam versi TPT, pure and full of integrity. Kemurnianmu. Ya, kita ini harus punya kemurnian katanya. Apa adanya, integritas ya, apa adanya. Ya, jadi justru kalau kamu hidupnya apa adanya, hidupmu jujur, hidupmu murni, kamu adalah masuk bilangan kerajaan surga. Tapi ahli Taurat atau agamawi ini kelompok orang yang munafik ya. Kita lihat lagi satu ayat lagi, Matius 6 ayat 1. Ini di dalam, ya kami di tahun ini di Abalov di Kelapa Gading mau menyelidiki Matius 5, 6, 7 ya, khotbah di bukit. Banyak para teolog berkata Matius 5, 6, 7, 3 pasal itu isinya seluruh Alkitab sebetulnya. Baca, pelajari 3 pasal itu, bahkan ayat per ayat, kata per kata itu sudah dahsyatnya luar biasa ya. Nah, dikatakan hati-hatilah. Janganlah kamu memamerkan perbuatan baikmu di depan umum supaya orang-orang memperhatikan dan memujimu. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapakmu yang di surga. Kata hati-hatilah ini dalam TPT, examine your motive, ujilah motivasimu. Karena hati orang mana kita tahu, betul nggak ya? Kita nggak tahu isi hati orang. Yang kita lihat luarnya, penampilannya, perbuatannya ya. Makanya Tuhan tegur, uji aja hati masing-masing. Kalau kamu baik di depan orang supaya dipuji, ya, supaya kamu dihargai, maka kamu tidak dapat upah oleh Bapamu di surga. Zaman hari gini kita hidup di dalam dunia sosmed ya, medsos. Ya, banyak di Instagram, FB ya, kita tergoda buat
pamer, betul nggak? Buat mejeng ya. Saya suka ngelihat ada jemaat atau orang percaya kita layani keluarganya berantakan, mau cerai tapi di Instagramnya mesranya luar biasa. Betul nggak? Tampilin depan orang saya mesra padahal di dalamnya mau cerai. Ya, kacau balau gitu ya. Tapi bisa tampil sok mesra ya, sok akrab, sok oke gitu ya. Padahal enggak, ya hanya begitu sudah. Ada seorang suami yang selingkuh ya, bolak-balik, anaknya 2, yang besar sudah kecewa, tapi yang kecil masih kecil jadi nggak tahu persis apa yang dilakukan papanya. Dia sama papanya main, pergi ya di dalam IG-nya, papanya ajak main, seneng banget anak kecilnya, nggak tahu apa-apa. Dia mau mengesankan saya papa yang baik, padahal dia selama ini selingkuh gitu saudara. Nah ini banyak sekali ya. Tepuk sebelahnya, lu kenal nggak orang kayak gitu ya kira-kira? Ada kenal nggak orang kayak gitu ya? Ada aja saudara di sekitar kita ya. Jadi di dunia zaman sekarang orang bisa ya tadi menampilkan yang berbeda dengan aslinya, begitu ya. Nah apalagi kita di gereja nggak istilahnya nggak imun dengan hal begitu. Kita bisa aja masuk juga ke dunia kemunafikan, betul nggak? Makanya banyak anak muda di Amerika, di Eropa meninggalkan gereja. Bukan benci Yesus, benci gereja. Enggak benci Yesus, saya percaya Yesus tapi saya benci sama gereja. Gereja munafik katanya. Pendetanya munafik, pengurusnya munafik, ini banyak mereka berkata. Tapi mereka mau ikut Yesus. Tapi kalau suruh ke gereja malas. Nah itulah dunia milenial sekarang. Ya lebih susah kita jangkau karena apa? Istilah orang Jawa belenek gitu ya. Sudah muak sama orang gereja, politik juga dengan banyak intrik-intrik. Nah kita harus sembuh saudara dari agamawi. Kalau enggak kita ikut-ikutan jadi agamawi lagi seperti yang dibenci itu sama orang-orang yang tulus, yang polos ya. Nah sebab itu kita akan bahas ada 2 perbedaan besar agamawi dan rohani. 2 ya yang saya mau bagikan, tapi 2 ini dalam. Yang pertama perbedaan besarnya adalah orang agamawi berfokus kepada doing, apa yang dia buat dan dibuat di depan orang jelas. Kalau perbuatan untuk di depan orang. Sedangkan orang rohani mementingkan being, siapa saya sebenarnya. Pasti yang tahu sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi fokusnya satu perbuatan, satu statusnya yang sebenarnya beingnya, to be-nya. Makanya perbedaan ini adalah yang satu mementingkan tampilan luar di depan orang, yang satu siapa saya menurut Tuhan. Nah ini penting saudara. Lalu orang berkata, Pak kalau gitu orang rohani yang penting being, kapan doingnya? Oh justru your doing comes flow from your being. Artinya perbuatanmu keluar dari hatimu. Kalau hatimu tulus, perbuatanmu pasti untuk mengasihi orang pun gak ada masalah gitu. Tapi kalau kita munafik, kita bisa sok baik, tapi hatinya kita benci sebetulnya, ya kan gitu. Kita cuma mau tampil aja gitu ya, nyenengin orang. Nah makanya inilah perbedaan besar. Jadi ya, kita bisa lihat yang satu munafik, yang satu otentik. Hidup di dalam keluarga rohani, belajarlah otentik. Nah ini problem besar. Banyak orang susah percaya orang. Ya kenapa? Aduh saya udah curhat malah digosipin. Saya udah curhat malah jadi diomongin. Padahal saya udah bilang ini rahasia ya. Karena saya gak siap kalau orang banyak tahu ya. Tapi saya percaya sama bapak, saya percaya sama ibu, saya konseling masalah saya, tolongin saya. Tapi tolong jangan diceritain, malah diceritain. Akhirnya kebongkar di mana-mana, dia malu betul. Nah itulah harga otentik. Otentik itu harganya adalah mahal. Kenapa? Rahasia orang ya. Tetapi otentik satu-satunya cara justru menang sama kegelapan. Kenapa? Otentik itu hidup dalam terang. Kalau bapak ibu hidup dalam kuasa gelap, hidup dalam tipu daya iblis yaitu kegelapan, cara menang terhadap kegelapan apa? Contoh ibu masuk atau bapak masuk ruangan gelap. Cara supaya ruangan ini gak gelap gimana? Sederhana, nyalain aja lampu. Langsung gak ada gelap. So simple, sangat sederhana bukan? Gelap langsung tidak ada dengan kita nyalakan terang, betul ya? Jadi terang pasti menang sama kegelapan.
Jadi kalau ada orang terikat dalam kegelapan, dosa, kebiasaan buruk, caranya apa? Enggak cukup ngaku sama Tuhan. Firman berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, maka engkau sembuh. Kenapa? Karena ngaku sama Tuhan diampuni, tapi kalau jatuh lagi terus ngaku lagi diampuni, tapi jatuh lagi ngaku lagi diampuni. Cuma gak sembuh, artinya apa? Kumat lagi, kumat lagi. Artinya apa? Diampuni oke, disembuhkan belum. Tujuannya bukan cuma diampuni, tapi sembuh, lepas, menang terhadap ikatan itu, betul kan? Sama Tuhan pasti ngampuni, tapi masalahnya belum sembuh. Jatuh lagi. Makanya Tuhan berkata kalau kamu mau sembuh, gak cukup sama Tuhan, hendaklah sama komunitasmu, keluarga rohanimu saling mengaku dosa. Bahkan bukan sampai ngaku dosa lah ya. Kalau udah ngaku dosa artinya udah jatuh baru ngaku. Ngaku lagi diserang, ngaku sedang dicobai, belum sampai jatuh, sudah ngaku. Doain saya bro, lagi digoda nih pikiran kotor. Sebelum jatuh sudah ngaku didoain, menang. Kenapa? Karena saya gak mau jatuh, kalau jatuh saya ngaku sih, tapi udah jatuh dulu kan. Sekarang saya mau ngaku sebelum jatuh, saya mau menang soalnya. Nah itu dahsyat saudara. Makanya di komunitas kita gak boleh munafik, kita harus berani apa adanya supaya kita justru cerita apa adanya nih. Saya hidupnya gak ada topeng, saya mau cerita apa adanya. Saya punya kelemahan, saya punya ikatan, saya punya kebiasaan buruk, saya punya problem. Cerita dan komunitasmu menyembuhkan engkau. Amin. Ya, tepok sebelahnya, saling menyembuhkan bukan saling menghakimi. Saling menyembuhkan, bukan saling menghakimi. Saling memulihkan, itulah keluarga. Ya, di keluarga kita apa adanya. Ya, kalau bapak ibu balik rumah gak berpura-pura, gak pakai basa-basi, masuk dalam rumah keluarga. Apa adanya, betul gak? Ya, kalau ketemu sama orang tertentu, waduh harus tampil oke ya. Kita gak boleh tampangnya cembetut, kita harus siapin hati supaya tampangnya oke. Tapi kalau pas pulang lagi capek-capek ngaku aja, gue capek ini, gue kesel nih tadi di kantor. Yang gak perlu pura-pura, itulah keluarga. Ya, punya rasa aman sejati. Mari kita bangun. Ya, tapi memang kita harus otentik dengan orang yang disebut keluarga inti. Ya, sama keluarga besar kan belum tentu bisa terbuka karena gak semua keluarga besar siap, betul ya. Tapi kalau keluarga inti itulah basis utama hidup kita. Di keluarga di gereja juga ada keluarga besar seperti ini, tapi ada keluarga inti, Hafruta ya. Itu komunitas terkecil. Kersel itu termasuk keluarga inti tapi lebih besar, tapi Hafruta lebih kecil. Nah itulah otentik total. Ya, berapa persen saudara berani trust Hafrutamu? Ya, komunitas terkecilmu. Ini penting sih, otentik. Musuhnya ya kemunafikan. Orang yang hidup dalam kegelapan, artinya apa? Menutupi dosanya, menutupi kelemahannya, betul nggak? Hidupnya dengan kepalsuan topeng, karena dia nggak aman. Dia pikir kalau saya cerita nanti orang tadi gosipin, orang bully, orang rendahin saya. Ya dia nggak aman, dia takut. Jadi kalau gitu kamu mau cerita sama siapa gitu? Karena kita nggak bisa sembuh tanpa saudaramu, tanpa orang lain. Tuhan tetapin keluarga untuk tolong kita sembuh, pulih. Makanya saya rindu kalau kita udah tangkap ini, maka banyak orang di gereja sembuh, pulih. Betul, nggak takut lagi. Kenapa? Gereja tempat saya aman. Gereja ini keluarga saya. Inilah rumah saya. Amin. Ya, coba lihat sebelahnya, masih tamu atau udah jadi anggota keluarga? Coba tanya sebelahnya. Hah? Masih tamu atau sudah check in ya, masuk anggota keluarga ya? Karena banyak orang di gereja masih statusnya tamu ya. Sorry ya, masih lihat-lihat ya, masih tamu ya gitu. Nggak apa-apa, masih bertamu pendatang. Katanya hendaklah engkau bukan lagi pendatang kan, tapi engkau warga kerajaan surga, keluarga ke Allah ya. Oke, yang berikutnya perbedaannya adalah, nah ini, kita yang agamawi bisa saja rajin ibadah loh. Rutinitas ibadah oke, bahkan nih maaf, rajin pelayanan bisa oke. Gak ada masalah. Jadi kita gak bisa tebak ya, orang ini aktif, rajin, ya kan, aktif pelayanan kok, ya. Tetapi yang kita bisa temukan kalau dia agamawi apa? Gak ada pertobatan sejati. Jadi dia bisa aktif supaya dia dihargai orang, bisa diterima orang, tapi pertobatan dia urusan pribadi, itu privasi dia. Makanya kaget-kaget kita ngelihat di gereja ada pelayan jatuh,
selama ini kita udah aktif sama dia, bareng-bareng dia, gak tahu tuh dosanya. Tiba-tiba pas kebongkar kaget semuanya kan. Aduh, kok kita baru tahu. Ya, satu hari ada pelayan di gereja, dia aktif sekali, bahkan pemuritan loh. Tapi kita nggak tahu persis, ternyata dia punya problem dengan utang piutang. Ya, bahkan murid-muridnya dia utang sama murid-muridnya ya. Jadi misuse the authority, salah gunakan otoritas dia ya. Jadi dia pinjem, akhirnya sampai satu titik ya jumlahnya sudah terlalu besar dan dia nggak bisa balikin tuh uang. Stres, serangan jantung. Waktu serangan jantung kita bawa ke rumah sakit, saya pikir dia nggak pernah ada tanda-tanda sakit jantung selama ini. Kita tanya, kenapa kamu, ada apa? Stres pasti ya, sampai serangan jantung. Baru dia ngaku, saya terlilit utang. Utangnya berapa? Hah? Sekian M, banyak banget. Ya, nggak pernah kita nyangka hidupnya oke-oke. Justru gaya hidupnya yang oke-oke itu yang bikin dia utang kan gitu ya. Gaya hidupnya hedonis. Makanya akhirnya kebongkar dan kagetnya ya orang-orang yang muridnya yang dia pinjemin. Saudara, pada pekerja inti kita. Ya kan, nah, kita harus disiplin dia untuk gak melayani dan kita layani dia untuk kita pulihin dia. Pelan-pelan beresin utangnya. Nah saudara, sekali lagi gak ada pertobatan sejati ini membuat kita dapat menemukan ini sebenarnya agamawi. Dia melayani di gereja buat siapa? Bukan buat kemuliaan Tuhan pasti. Buat keberhargaan diri, buat penerimaan orang, buat siapa? Betul gak? Semuanya kalau gak buat Tuhan bahaya. Terus yang berikutnya apa? Di gereja pasti ada program ya. Program ini, program itu. Nah seringkali kita terjebak juga. Saya udah lulus pria sejati. Saya udah selesai wanita bijak. Saya sudah ikut program ini, program itu. Udah ada sertifikat. Makanya saya sudah lama tidak lakukan wisuda di gereja. Wisuda apapun ya, wisuda program ya. Kenapa? Bagi saya kita wisudanya nanti kalau kamu sudah sampai di liang kubur, itu batu nisan tuh wisudamu. Kenapa? Karena wisuda kalau gak hidupnya berubah gak ada gunanya. Betul gak? Ikut bolak-balik program kalau gak bertobat juga gak ada gunanya. Dan sementara sebaliknya ada orang baru ikut 1 pelajaran bertobat. Sedangkan yang ikut 10 pelajaran udah ngulang 3 kali gak bertobat, kan bisa aja. Artinya begini, bukan programnya yang salah, tapi hati orangnya yang gak benar. Itu yang bikin dia gak bertobat. Jadi jangan program jadi menentukan kerohanian. Ngerti ya? Udah lulus berarti kamu rohani. Enggak juga, gak ada hubungannya. Makanya program hanya alat saja untuk membantu kita. Oleh sebab itu kita jangan fokus kepada sertifikat, segala kelulusan. Tapi Tuhan mau kita mengalami Tuhan senantiasa. Mengalami pertobatan senantiasa, mengalami pertumbuhan senantiasa. Lewat ketaatan, gak ada cara lain. Tobat dan taat. Amin. Ya sekali lagi ketaatan gak bisa digantikan saudara. Amin. Kita saat teduh aja baca firman lalu bertobat dan taat, itu udah dahsyat luar biasa. Betul gak saudara? Ya, daripada ikut ini, ikut itu, bahkan sampai sekolah Alkitab tapi gak bertobat, ya bisa aja. Ya, bukan berarti salah sekolah Alkitab, ya sekali lagi hatinya dia yang salah. Betul ya? Jadi semua kita bagikan pengajaran kebenaran, tapi orangnya kalau gak mau bertobat mah gak bertobat aja. Gitu, kadang salahin pendetanya, ngajarnya terlalu ringan, harus berat. Kok khotbah berat juga, mungkin kamu tetap aja gak bertobat kok. Jadi sekali lagi bukan firmannya yang salah, hati kita yang memang agamawi. Ya, ahli Taurat itu apal Taurat loh saudara. Betul kan? Malah pelacur pemungut cukai itu benar-benar gak taat sama sekali. Tapi kalau soal bertobat kita bisa lihat, Yesus lebih susah mana sih? Mempertobatkan orang-orang duniawi atau orang agamawi? Ya, duniawi lebih gampang, pelacur bertobat ya kan? Pemungut cukai bertobat jadi murid Yesus kan? Sedangkan ahli Taurat, gak ada satupun dari 12 murid itu ahli Taurat, gak kepilih. Di Alkitab juga jarang, paling kita ketemu Nikodemus yang malam-malam cari Tuhan. Dia mau bertobat, makanya dia malam-malam pelan-pelan, dia gak mau ketahuan. Kenapa? Dia kan kelompok agamawi, tapi dia nangkep ini Yesus ada yang beda. Dia cari Tuhan, makanya diajarin tentang kelahiran baru. Betul kan? Bertobat. Jadi akhirnya kita bisa lihat ya akhirnya dia jadi murid Yesus juga. Makanya saudara yang terkasih, ini yang penting saudara, pertumbuhan rohani.
pertobatan dan pertumbuhan rohani. Gaya hidup bertobat senantiasa. Inilah yang jadi goals kita di gereja ini. Amin. Ya, tanya sebelahnya, siap bertobat kalau Tuhan tegur? Amin. Yes. Ya, jadi hati yang mau bertobat, nggak ada cara lain. Amin. Nah, ciri berikutnya adalah orang yang agamawi selalu kita pikirin diri sendiri, selfish, kepentingan diri. Jadi hidupnya buat kepentingan diri, ikut pelayanan tadi aktif, kenapa? Supaya dihargai orang, bisa. Ya kan? Buat dirinya sendiri lagi. Kalaupun dia memberi supaya apa? Dihitung-hitungan lagi, nanti Tuhan ganti 100 kali lipat gitu ya. Hatinya buat diri sendiri lagi. Apapun yang dia ukur semua kembali ke diri dia sendiri. Makanya orang begini sebetulnya melayani dirinya sendiri. Gak melayani Tuhan ini, tapi pakai alat yaitu Tuhan, gereja. Tapi untuk tujuannya egonya. Sedangkan orang rohani justru sebaliknya, selfless. Sama sekali gak pusing kepentingan diri. Apapun yang saya buat, saya bergantung total sama Tuhan. Saya tahu diri saya tuh gak ada apa-apanya. Saya butuh Tuhan, saya ngandalin Tuhan. Jadi kesadaran diri untuk kita mau mengakui Tuhan sebagai Raja, itu penting saudara, selfless. Dan kita juga bergantung sama orang lain. Saya punya karunia terbatas, saya butuh orang lain menolong kekurangan karunia saya. Ya, bahkan kelemahan saya diisi sama kelebihan orang. Ya, nah inilah yang membuat kita jadi rohani. Kita sadar diri. Kasih tahu sebelahnya, sadar diri tahu diri. Ya, kalau nggak tahu diri jadi orang agamawi. Ya, orang begini ini susah ditegur, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu ingat kita ini orang benar, anak Allah. Ya, kita berharga. Saudara kok udah mengerti ini, saudara nggak usah cari pembuktian diri dengan perbuatan. Banyak orang ingin membuktikan saya hebat. Kenapa? Nggak pernah dihargai orang soalnya dari kecil. Ya, masuk gereja pun ya pelayanan aktif supaya dihargai orang lagi. Nggak ada bedanya sama perkara-perkara di luar, dia kerja sungguh-sungguh, bisnis sungguh-sungguh, kaya, raya, ya supaya dihargai orang. Nanti di gereja pelayanan dapat status supaya dihargai orang juga. Apa bedanya? Makanya hari ini saudara, jadilah orang yang rohani. Kita ini sudah dibenarkan, gak usah cari lagi. Kita sudah berharga, gak usah dicari lagi keberhargaan. Amin. Sekarang dari statusmu yang sudah berharga dan benar, kamu lakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kedua sekarang, ciri yang berbeda adalah apa? Yang orang agamawi itu fixed mindset, kaku orangnya. Sedangkan orang rohani growth mindset, siap diubah, siap dapat pencerahan baru. Siap terima anggur baru. Sedangkan ini ya kirbat lama, kaku aja. Makanya ayatnya apa? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan ajarin kita dua karakter ini ya, lemah lembut rendah hati. Lemah lembut rendah hati ya siap diubah, ya siap dinasihati, bahkan ditegur. Inilah ciri khas orang lemah lembut rendah hati. Makanya orang yang agamawi cenderung sombong. Apa gampangnya cari orang sombong apa? Susah dinasihati, susah ditegur. Saudaraku, saya sendiri gak sadar kalau saya sombong. Ya banyak orang pasti gak sadar kalau dia sombong. Ya, satu hari saya nangani satu acara besar, pelatihan hamba Tuhannya dari Amerika. Dia urapan kenabian, saya jadi escortnya. 3 hari dia doain banyak orang, pemimpin didoain. Nah saya escortnya nemenin dia. Saya pikir ini udah 3 hari, saya udah nemenin 3 hari tapi didoain juga belum sama dia. Karena saya nemenin dia hospitality ya. Terakhir saya bilang sama dia, brother, saya ini udah nemenin dari 3 hari tapi saya belum didoain, orang lain udah didoain. Bahkan saya terjemahin orang yang didoain. Sekarang saya mau didoain dong. Waduh, ini pesan Tuhan khusus nih dari hamba Tuhan yang diurapi. Tahu gak saudara, pesan nubuatannya apa? Hai hambaku, tolong dengarkan nasihat istrimu. Udah begitu aja saudara. Ternyata saya selama ini bebal, gak dengar nasihat istri.
Istri saya di sebelahnya, amin, amin. Kenapa? Ya udah capek nasihatin suami, katanya suami saya sombong, sok paling bener ya gitu ya. Ya coba lihat-lihatan, nasihati pasangan mau nggak dinasihati ya, ditegur pasangan mau nggak? Biasanya kita keras, ya kita bela diri, ngelit langsung. Kalau pasangan kita udah tahu, nembaknya di mana kita udah tahu nangkisnya. Ya kan, orang terdekat lah yang sering negur kita karena dia kenal kita. Tapi justru lah di situ kita tidak mau, tidak rela. Ya, suka tersinggung. Padahal tegurannya udah sering, masih aja tersinggung, masih aja baper. Ya, karena kita sombong. Ya, inilah cirinya orang agamawi seperti ahli Taurat, nggak bisa dikasih tahu Yesus, malah marah, betul nggak? Nah, kita bisa lihat berikutnya apa? Cook agamawi itu bikin stres. Kenapa? Cook agamawi bentuknya apa? Tuntutan. Kalau kamu agamawi, kamu banyak syarat-syarat sama orang. Jadi pemimpin mesti begini-begini dong. Jadi WL mesti begitu-begitu dong. Jadi pemusik mesti begini dong. Jadi pelayan mesti begini dong. Saudara, kalau gereja kita begitu, maka kita akan agamawi. Sampai nggak ada yang bisa memenuhi syaratnya kali. Kalau kamu kasih syarat-syarat begitu, kita banyak. Emangnya kalau dengan memenuhi syarat jadi aman begitu? Banyak orang juga sudah memenuhi syarat, jatuh juga akhirnya, ya kan? Jadi nggak aman juga. Justru orang berdosalah yang kita terima datang di gereja ini. Orang berdosa yang butuh Tuhan, orang berdosa butuh gereja. Makanya terimalah semua orang tanpa syarat, ya kan? Tapi kalau kita penuh syarat, saudara, bahaya saudara. Ya, kuk ilahi itu ringan, bebanku pun ringan. Kenapa? Penuh kasih karunia. Bukan berarti kita nggak ada persiapan buat yang melayani. Yang melayani pasti sesuai karunianya, jelas. Ya, ada satu pekerja kita pengen jadi WL, padahal suaranya fals loh saudara. Ya kan, saya berkali-kali dia pengen jadi singer aja, saya udah bilang tolong mic merah dimatiin, saya bilang gitu aja. Habis suaranya fals masuk ke sound kan, karena dia nggak bisa nyanyi. Saya layani konselingnya sama istri, akhirnya ketemu dia tuh sebetulnya bidangnya konseling. Kenapa jadi WL? Akhirnya saya arahin dia training konseling dan sekarang jadi konselor yang hebat. Tapi kalau dia jadi WL semua tersiksa kan gitu. Ya kan? Nah, itu contohnya syarat yang memang sesuai karunia. Ya, tapi ini bukan itu maksud saya. Syarat ini tuntutan-tuntutan manusia aja. Ya, akhirnya kita menghakimi orang, ya. Sedangkan di dalam Tuhan kasih dan penerimaan tak bersyarat. Kita aja diterima Tuhan tak bersyarat kok. Kenapa kita hakimi orang? Dan terima dirimu juga apa adanya. Ya, jangan suka tertuduh Bapak Ibu. Kalau engkau jatuh secepat mungkin langsung bangkit. Tuhan sudah ampuni kamu. Gak usah tertuduh, gak usah down, gak usah sampai hilang dulu. Gua cari Tuhan dulu, terus gak ke gereja berapa bulan. Saudara malah terhilang saudara. Saudara jatuh langsung datang balik. Gak usah lari dari Tuhan, malah cari Tuhan. Ya, jadi cook Tuhan itu enak dan ringan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan itu enjoy kok. Gak usah stres. Makanya Pak Kris, Pak Naftali jangan stres jadi pemimpin. Ya, jemaat pasti macam-macam ya. Ada yang taat, ada yang kurang taat, ada yang nggak taat. Tapi di sini mungkin banyak taat ya. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan dong buat diri sendiri. Ya, kita ini jemaat yang taat. Amin. Ya, dan kita mau jadi bapak ibu rohani ya. Oleh sebab itu yang terakhir, orang yang agamawi juga terbatas hanya di dunia gereja. Kita terjebak dengan tembok gereja, sedangkan orang rohani hidup di kerajaan Allah yang tak terbatas. Pertama apa cirinya? Kita jangan kaku kejebak dengan status-status yang dikultuskan. Contoh pendeta, imam, hamba Tuhan. Sedangkan firman berkata semua kita imamat rajani. Semua kita pelayan. Semua kita melayani Tuhan. Ya, jadi jangan bilang saya mah orang biasa, awam. Yang ini udah sekolah Alkitab, hamba Tuhan. Enggak lah. Di dalam keluarga rohani semua kita pelayan, imam. Kemudian apa? Jangan kejebak kalau ibadah seperti ini baru ini sah, formal ritual yang kusuk. Enggak saudara. Justru kehidupan sehari-harimu yang menentukan pertumbuhan rohani. Kau harus hidup dengan gaya hidup ibadah sejati. Mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan setiap hari. Setiap saat. Dan hidup di dalam keluarga rohani saling mengasihi. Praktek saling mengasihi. Itu bikin kita bertumbuh. Daripada cuma 2 jam atau sejam setengah kita duduk ngobrol-ngobrol tapi gak dalam. Juga orang gak tahu siapa kita juga gak tahu masuk siapa dia. Terus kita cuma hidup pura-pura
hidup kita nggak berubah lah. Tapi kalau di dalam keluarga rohani hidupnya otentik, apa adanya, tolong menolong, tegur menegur, bangun membangun, akhirnya kita bertumbuh. Saudara, yang terakhir melayani, tidak terbatas dalam lingkungan gereja. Kenapa? Gereja ini cuma sejam setengah, terbatas sekali, saudara. Kalau cuma daftar pelayannya cuma jadi singer, WL, usher, begitu terbatas ya. Sementara melayani menurut saya nomor satu adalah pemuritan. Pemuritan nggak perlu di roster. Kalau usher di roster, WL di roster, singer di roster, semua pelayanan yang di roster itu pelayanan tambahan. Pelayanan yang sehari-hari, gaya hidup, itu pelayanan yang sejati. Apa? Memuridkan orang. Kita muridin orang kapan aja. Kita doain orang, konseling orang kapan aja. Layani orang kapan aja. Gak perlu di roster. Engkau dilayani dan melayani. Hiduplah dalam panggilan. Malah Bapak Ibu menemukan Tuhan panggil khusus apa. Mungkin kau berkat di dunia kerjamu. Bersaksilah di bisnismu. Jadi terang dalam pekerjaan. Itulah. Jadi menangkan keluargamu. Itu jadi dahsyat, saudara. Jangan kita jago kandang. Cuma aktif di gereja, di luar gak jadi berkat. Pelayanan itu hidup kita dimanapun. Amin. Jadi terang dan garam dunia. Amin. Jadi di gereja ada orang yang punya karunia melayani, tapi itu cuma limited ya, sementara, dan tidak semua orang bisa aktif punya karunia skillnya. Tapi kita semua dipakai Tuhan jadi berkat dimanapun. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jadilah rohani, bukan agamawi. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, kasih Tuhan. Satu. Setia Bapa yang mulia, benar Bapa. kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. pagi ini Tuhan, Kau sudah mencerahkan pikiran kami, hati kami. Bahkan mungkin menegur kami bila kami terjebak dengan pola pikir agamawi. Tuhan, kami tidak mau Tuhan jadi orang-orang yang hanya melihat perbuatan di hadapan manusia tapi melupakan siapa kami di hadapan Engkau Tuhan. Justru kami ada seperti hari ini semua karena Tuhan. Kami ada dijadikan orang benar, anak Allah yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dari status kami yang sudah disucikan, dikuduskan, diselamatkan ini Bapa, kami boleh mengasihi dan melayani Engkau ya Bapa.
Bahkan kami boleh jadi alat-Mu Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami tidak mau terjebak sekedar hal-hal permukaan, hal-hal agamawi, hal-hal aturan yang membuat kami jadi orang yang gak bertumbuh sebetulnya di hadapan Engkau Bapa. Sekali lagi kami mau bersepakat mengikat roh agamawi yang ada dalam kehidupan kami, mematahkan tipu dayanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tolak, kami buang itu semua Bapa. Ampuni kalau kami cenderung juga menghakimi saudara kami yang lain. Kami merasa lebih benar dari saudara kami yang lain. Dan akhirnya kami jadi sombong dan bebal Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami bertobat Tuhan. Kami mau siap bertobat, senantiasa rela bertobat ketika Tuhan tegur kami ya Bapa. Firman-Mu menegur kami, saudara kami menegur kami, yang membuat kami bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat CDC di Bogor Bapa. Tumbuhkan kami sebagai keluarga rohani Bapa. Tuhan, buat Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Buat Pak Kris, Pak Naftali dan juga semua pemimpin yang ada menjadi bapak-bapak ibu rohani. Kami pun siap menjadi anak-anak rohani, saudara rohani satu kepada yang lain. Kami mau Tuhan boleh menjadi alat-Mu Bapa untuk mendapatkan jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang Tuhan, yang fatherless Tuhan, yang hidupnya terluka ya Bapa, yang hidupnya hancur karena dosa. Kami boleh menjadi saksi-Mu Bapa, memenangkan mereka dan bawa mereka dalam keluarga rohani, mengalami Tuhan bersama kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pertumbuhan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang rindu dan percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Ya, jadilah rohani dan bukan agamawi ya Bapak Ibu Saudara. Boleh kita katakan bersama, terima kasih Pastor Budi Setiawan. Thank you. Oke Bapak Ibu Saudara, kami mau menyambut kepada teman-teman atau sahabat baru yang hari ini baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu Saudara, ada? Oke, ada satu orang, kita kasih tepuk tangan. Welcome home. Oke, selamat datang. Selamat datang di keluarga CDC dan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, nanti mungkin boleh ketemu saya ya, dan juga istri saya di belakang. Boleh lambaikan tangan. Nah, itu dia. Ya. Nanti kita ketemu ya buat ngobrol-ngobrol ya. Oke. Dan selanjutnya oke. Thank you volunteer. Jadi Bapak Ibu, ibadah ini di sini bisa ada karena ada orang-orang yang mengusahakannya. Ya, ada sahabat-sahabat kita yang mempersiapkan semuanya, dan boleh kita katakan lagi sama-sama, thank you volunteer. Thank you, Tuhan memberkati. Oke, dan selanjutnya juga untuk minggu depan, ya minggu depan tanggal 17 Juli kita akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan, dan juga tempatnya masih sama di hotel ini, Hotel Green Forest. Nanti untuk ruangannya akan diinfokan kembali ya, di ruangan mana yang available. Oke, selanjutnya untuk CDC Kids akan ada juga di minggu depan jam 9 pagi, dan sekarang hanya onsite ya, hanya onsite saja, jadi tidak Zoom. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih kecil boleh juga sama-sama kita ajak anak-anak kita buat kenal Tuhan, dan harapannya bahkan dalam pertumbuhan iman mereka harus lebih daripada papi maminya. Setuju ya? Oke, next. Oke, mesbah doa. Nah, di mesbah doa kan mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk di setiap hari Senin jam 7 malam kita bersama-sama via Zoom untuk kita berdoa bersama bagi kebutuhan kita maupun juga bagi jiwa-jiwa atau bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita.
Oke, dan selanjutnya untuk Carousel, kami juga mengundang Bapak Ibu baik yang lama maupun yang baru, khususnya bagi yang belum pernah bergabung di Carousel, yuk kita join di Carousel. Informasinya ada di layar Bapak Ibu Saudara. Ya nanti bisa dihubungi atau menghubungi rekan-rekan pelayan untuk informasi lebih lanjut ya. Di sini ada yang family, ada juga yang Arrow Youth, ada juga yang remaja. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan selanjutnya untuk persembahan Bapak Ibu. Nah, ini di layar Bapak Ibu bisa terlihat untuk layar ada QR code ya. QR code ini Bapak Ibu boleh langsung saja scan untuk persembahan. Itu di yang pertama ya. Dan nanti tergantung Bapak Ibu sukanya yang mana, boleh transfer. Katanya kalau mau duitnya banyak mesti transfer, nggak cukup amplopnya gitu ya. Tapi kalau mau sukanya amplop juga boleh juga ya. Amplopnya sudah tersedia di bangku Bapak Ibu, nanti bisa diteruskan di kotak putih yang di belakang di dekat asyar. Oke, selanjutnya juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan perpuluhan, di yang kedua bisa dicatat dan di-save di nomor rekeningnya untuk memberikan perpuluhan. Kemudian juga untuk rekening diakonia juga ada Bapak Ibu untuk pelayanan maksudnya ya. Oke. Dan yang terakhir, have a blessed week ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan haleluya, haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat satu berkat firman Tuhan yang luar biasa. Saya pikir ini sesuatu yang kita belajar untuk diperbarui hati kita, setiap hati kita untuk bisa jujur, katakan jujur di hadapan Tuhan, amin. Apa adanya kita di hadapan Tuhan. Bahkan hari ini juga kita bersama-sama berada di sini. Inilah satu keluarga, gereja adalah keluarga, amin. Sungguh terima kasih untuk pelayanan Pastor Budi di tempat ini bersama Ibu. Bisa datang, terima kasih sekali. Dan kita semua diberkati, amin. Mari kita sama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Urama-lama shikarabashe Shiararalama samba Urarama shikaharabaharabashikarabanta Uraralama shikaharabalabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, labashikarabala. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk penyertaan dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Engkau membimbing kami, menuntun setiap langkah kami untuk menyongsong hari esok yang penuh pengharapan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan beri kesehatan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Perlindungan yang dari Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera turun bagi kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan
untuk terima berkat. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati dan yang percaya katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati.